Ukang Alas atau Kang Alas atau juga dikenal dengan Kala Alas telah bermukim di Lembah Alas jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda masuk ke Indonesia, di mana keadaan penduduk Lembah Alas telah diabadikan dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang bangsa Belanda bernama Radelmascher, terbitan 1781 pada halaman 8. Seterusnya, bila dilihat dari catatan sejarah masuknya Islam ke Tanah Alas pada tahun 1325 Masehi, seperti yang dikutip dari buku Effendi terbitan 1960 pada halaman 26. Maka sangat jelas penduduk ini sudah ada walaupun masih bersifat nomaden dengan menganut kepercayaan animisme. Sahabat Hasanus yang budiman, kali ini kita akan menelusuri asal-usul suku Alas dan marga di Aceh Tenggara. Subscribe video ini, like dan share, biar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Nama Alas diperuntukkan bagi seorang atau kelompok etnis, sedangkan daerah Alas disebut dengan kata Tanah Alas. Seperti dikutip dari buku karangan Kremer terbitan 1922 pada halaman 64, kata Alas berasal dari nama seorang kepala etnis atau cucu dari Raja Lambing. Beliau bermukim di desa paling tua di Tanah Alas, yaitu desa Batu Umbulan. Menurut Iwabuchi dalam bukunya terbitan 1994 pada halaman 10, raja yang pertama kali bermukim di Tanah Alas adalah terdapat di desa Batu Umbulan yang dikenal dengan nama Raja Lambing, yaitu keturunan langsung dari Raja Lotung atau dikenal dengan cucu dari Guru Tatai Bulan dari Samosir Tanah Batak. Tatai Bulan adalah saudara kandung dari Raja Sumba. Guru Tatai Bulan mempunyai 5 orang anak, yaitu Raja Uti, Seribu Raja, Limbong, Sagala, dan Silo Raja. Seribu Raja merupakan orang tuanya Raja Babor dan Raja Lontung. Raja Lontung mempunyai 7 orang anak, yaitu Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, dan Siregar, atau yang dikenal dengan Siampudan atau Payampulan. Pandiangan merupakan moyangnya Pandi, Suhut Nihuta, Gurtom, Samosir, Harianja, Pak Pahan, Sitinjak, Solin di Daeri, Sebayang di Tanah Karo, dan Selian di Tanah Alas, Klut di Aceh Selatan. Raja Lambing adalah moyang dari marga Sebayang di Tanah Karo dan Selian di Tanah Alas. Raja Lambing merupakan anak paling bungsu dari 3 bersaudara, yaitu abangnya tertua adalah Raja Patuha di Daeri, dan nomor 2 adalah Raja Enggang yang hijriah ke Klut, Aceh Selatan. Keturunan dan pengikutnya merupakan marga Pinem atau dikenal dengan Pinim. Kemudian Raja Lambing hijriah ke Tanah Karo, di mana keturunan dan pengikutnya adalah marga Sebayang dengan wilayah dari Tingabinaga hingga ke Perbesi dan Gugung Kabupaten Karo. Diperkirakan pada abad ke-12, Raja Lambing hijriah dari Tanah Karo ke Tanah Alas dan bermukim di desa Batu Umbulan. Keturunan dan pengikutnya merupakan marga Selian. Di Tanah Alas, Raja Lambing mempunyai 3 orang anak, yaitu Raja Lelu. Keturunan dan pengikutnya ada di Engkeran. Kemudian Raja Adeh yang merupakan moyangnya dan pengikutnya orang Kertan. Dan yang ketiga adalah Raja Kaya yang keturunannya bermukim di Batu Umbulan, termasuk Batin. Keturunan Raja Lambing di Tanah Alas hingga tahun 2000 telah mempunyai keturunan 26 yang bermukim tersebar di wilayah Tanah Alas. Setelah Raja Lambing kemudian menyusul Raja Dewa yang istrinya merupakan putri dari Raja Lambing. Raja Lambing menyerahkan tampuk kepemimpinan raja kepada Raja Dewa, yaitu menantunya, yang dikenal dengan nama Malik Ibrahim, yaitu pembawa ajaran Islam yang termasyhur di Tanah Alas. Bukti situs sejarah ini masih terdapat di Muara Lawi Sikap, Desa Batu Umbulan.
Malik Ibrahim mempunyai satu orang putra yang diberi nama Alas, dan hingga tahun 2000 telah mempunyai keturunan ke-27 yang bermukim di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Banda Aceh, Medan, Malaysia, dan tempat lainnya. Pada masa itu ada sebuah kesepakatan antara putra Raja Lambing, yaitu Raja Adeh, Raja Kaye, dan Raja Lele, dengan putra Raja Dewa, yaitu Raja Alas, bahwa syiar Islam yang dibawa oleh Raja Dewa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Alas. Akan tetapi, adat dan istiadat yang dipunyai oleh Raja Lambing tetap dipakai bersama. Ringkasnya, hidup dikandung adat, mati dikandung hukum, yaitu hukum Islam. Oleh sebab itu, jelas bahwa asimilasi antara adat istiadat dengan kebudayaan suku Alas telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Menurut buku yang berjudul Sanksi dan Denda Tindak Pidana Adat Alas, karangan Dr. Taib Akbar, MSc, terbitan 2004, adapun marga-marga etnis Alas Adapun kesenian dari etnis suku Alas, menurut Musyawarah Adat Alas dan Gayo pada 2003 menyebutkan kemudian adapun kerajinan tradisional dari etnis Alas seperti adapun makanan tradisional dari suku Alas diantaranya Nah, demikianlah cuplikan Bahasa News. Jika ada kekeliruan dari apa yang kami sampaikan, jangan lupa cantumkan kritikannya di kolom komentar.